Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan puasa. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi dunya amin. Faidatun ayahadihi faidatun. Adapun ini ialah suatu faidah. Man adapun orang mata ialah yang meninggal siapa siman wa alaihi dan atasnya siman. Salatun dan ialah atasnya siman salatun adapun salat. Fala qada'a maka tidak ada qada itu maujud wala fidyata dan tidak ada fidyah itu maujud. Jadi ini suatu faidah ya, orang yang meninggal dan atasnya masih punya tanggungan salat. Artinya ada salat fardu yang tidak dia kerjakan di masa hidup. Maka ini pendapat pertama adalah tidak ada qada dan tidak ada fidyah. Artinya tidak dikodoi oleh keluarganya ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian wafi kaulin dan di dalam perkataan atau pendapat kajam'in seperti segolongan ulama mujtahidina yang ahli ijtihad. Annaha bahwa sungguhnya sholat tuqdo ialah di kodo apa sholat anhu darinya si mayit. Nah, pendapat kedua mengatakan, segolongan ulama mengatakan bahwasanya sholatnya di kodo dari si mayit. Artinya ketika si mayit meninggalkan sholat di masa hidupnya, maka kerabatnya atau keluarganya yang mengkodonya. Kenapa demikian? Li khobaril Bukhari, karena memang ada riwayat, ada suatu hadis Imam Al-Bukhari wa ghairihi dan selainnya Bukhari. Wa min sama dan dari sana ikhtarahu memilih padanya pendapat jam'un siapa segolongan min a'immatina dari imam-imam kami, artinya ulama Syafi'iyah. Wa fa'ala dan mengerjakan atau mempraktikkan bihi dengannya pendapat as-Subkiyu siapa Imam Subki an ba'di aqrabihi dari sebagian kerabat-kerabatnya. Nah, jadi bahwasanya pendapat yang kedua sholat itu dikodok ya, karena memang ada riwayat Imam Bukhari, hadis Imam Al-Bukhari dan selainnya, dan dari sana memilih artinya segolongan ulama memilih pendapat itu daripada imam-imam kami. Artinya ulama Syafi'iyah juga memilih pendapat itu, sebagian ulama Syafi'iyah, dan mempraktekkan Imam Suki mempraktekkan ini, mempraktekkan kaul ini atau pendapat ini, ia mengkodok sholat dari sebagian kerabatnya. Seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian Wanaqala dan menukil Ibnu Burhan siapa Imam Ibnu Burhan anil Qadimi dari kaul Qadim, annahu bahwasanya sungguh yalzamu wajib al waliya kepada wali in khalafa jika meninggal siapa mayit tirkatan akan tirkah, wajib apa ayu sollia apa salat siapa wali anhu darinya si mayit kasaumi seperti puasa. Nah, Imam Ibnu Burhan ini mengutip dari kaul qadimnya Imam Syafi'i bahwasanya wajib padanya si wali ya salat. Jadi wajib salat kepada si wali ketika memang mayit itu tatkala meninggalkan tilkah atau harta peninggalan. Jadi si wali ini ya, wali ini wajib mengkodoi sholat si mayit ya, seperti halnya puasa ya. Kalau puasa apa namanya, boleh tuh orang si A meninggal, si B keluarganya, si A punya utang puasa 5 hari, si B boleh mengkodok puasa atasnya. Begitu juga pendapat ini, bahwa si A meninggal, si B walinya, si A meninggal punya utang sholat 5 waktu misalkan, nah si B boleh mengkodok sholat untuk si mayit ini, seperti halnya puasa. Seperti itu ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, jangan saling menyalahkan, karena memang sudah ada pendapat-pendapat ulama di dalam kitab-kitab para ulama tentunya ya. Kemudian ini pendapat kedua. Pendapat pertama adalah tidak dikodok, tidak difidyah. Pendapat kedua boleh dikodok sholatnya. Ini pendapat ketiga. Wafi wajhin, dan di dalam suatu wajah, artinya di dalam suatu pendapat,
Dan ialah dalam suatu wajah atau pendapat alaihi, ialah atasnya wajah kasiruna, adapun kebanyakan ulama min ashabina dari ashab kami, artinya ulama Syafi'iyah ya. Annahu bahwasanya sungguhnya wali yut'aimu ialah memberi makan siapa wali an kulli sholatin dari setiap sholat, muddan kepada satu mud. Nah ini pendapat yang ketiga ya. Dalam suatu pendapat yang diikuti ashab as-Syafi'i, artinya ulama Syafi'i, bahwasanya wali dari orang yang meninggal boleh memberikan satu mud untuk setiap sholat yang ditinggalkan. Artinya kalau misalkan dia meninggalkan 100 sholat atau lebih, maka si walinya atau kerabatnya atau keluarganya boleh membayar setiap kali meninggalkan waktu sholat satu mud makanan pokok. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqala dan berkata al-Muhibbu at-Tabari. Siapa? Muhib at-Tabari. Nah, Imam Tabari. Yasilu. Apa perkataannya? Yasilu sampai lil maiti kepada mait. Kullu ibadatin. Apa setiap ibadah. Tuf'alu yang dikerjakan apa ibadah anhu atas nama mait. Dari si mait. Wajibatin setiap ibadah yang wajib, wa mandubatin atau ibadah yang sunnah. Jadi Imam Tabari berkata ya, ini pendapat ulama lagi tentunya. Jadi sampai ya, akan sampai kepada mait setiap ibadah yang dilakukan atas namanya. Seperti itu ya. Sampai mau baca Quran, mau puasa, mau haji, mau sedekah, mau apapun itu, mau sholat ya. Jadi saya ulang, Imam Tabari berkata akan sampai kepada mayit setiap ibadah yang dilakukan atas nama si mayit, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian wafi syarhil mukhtari dan ialah dalam kitab al-mukhtar, syarah al-mukhtar, li mu'allifihi bagi pengarangnya mukhtar, madhabu ahli sunnah, adapun madhab ahli sunnah. Jadi di dalam kitab Syarah Al-Mukhtar pengarangnya mengemukakan seperti itu. Ya. Nah, madhabu ahli sunnati wal jamaah. Jadi madhab ahli sunnah wal jamaah. Apa perkataannya? Annal insana ialah sungguh ialah bagi manusia ayaj'ala apa supaya menjadikan ianya manusia sawab amalihi akan pahala amalnya manusia wa sholatihi dan sholatnya manusia li ghairihi untuk lainnya. Artinya untuk si mayit. Wa yasiluhu dan sampai apa pahalahu kepada selainnya. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi di dalam Syarah Al-Mukhtar, di dalam Syarah Al-Mukhtar pengarangnya mengemukakan. Jadi tadi ada gangguan sedikit. Annal insana. Annal lil insani. Ialah saya ulang dari perkataan sebelumnya. Madhabu ada madhab di sini. Madhabu ahli sunnati wal jamaah. Adapun madhab ahli sunnah wal jamaah, ini perkataannya ya. Jadi dimulai dari sini perkataannya. Madhabu ahli sunnati wal jamaah. Adapun madhab ahli sunnah wal jamaah. Annal lil insani. Ialah bahwa bagi manusia. Ayaj'ala apa supaya menjadikan siapa manusia sawaba amalihi akan pahala amalnya wa sholati dan pahala sholatnya li ghairihi untuk selainnya. Artinya untuk si mayit ya. Wa yasiluhu dan sampai apa pahala kepada selainnya. Jadi saya ulang bahwa seorang boleh memperuntukkan pahala amalnya dan sholatnya untuk orang lain. Dan akan sampai kepadanya seperti itu ya. Baca Qur'annya, sedekahnya, sholatnya dan apapun itu. Ibadah wajib maupun ibadah sunnah.
Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.